Jumat yang benar itu kata Allah bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya dzikrillah, dzikrillah, dzikrillah. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, tidak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu nggak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu, kata Allah, dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya. Makanya kalau kita baca Bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu, apapun itu, naik kendaraan, makan, minum, kerja, Bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Jadi jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Ingat ya, sepanjang hidup selalu ada kesempatan menjadi soleh. Salah itu ya manusia. Ya, karena ada nafsu. Gak mungkin ada manusia itu sempurna. Gak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci kata Allah, karena pasti salah. Kecuali Nabi dan Rasul yang dijaga dengan sifat maksum, terjaga dari salah. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, pasti salah. Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu. Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Gak apa-apa, saya menghapus saja. Bismillah. Jam 3 saya dari Bandung, ya Allah. Aku sudah hari Kamis. Saya merangkan sedih, ya Allah. Kehormatan bagi saya Presiden Musyawarah. Nggak usah ini aja, supaya nggak ada beban. Jazakallah. Gak apa, ini aja. Hai. Kasih banyak, jazakallah khair. Semoga dapat tambahan rahmat. Cukup. Ya dipegang aja, nanti kalau ada keperluan lagi. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuan. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Tepat tanggal 17 Agustus di hari Jumat itu,
tahun 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur. Jangan lupakan nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja, berarti maaf ya, proklamasi berlangsung di jalan. Ini ada nomornya. Nomor itu menunjukkan kedudukan tempat. Ini jalan. Jalan apa namanya, Pak? Kistu Kencana, ya. Kistu Kencana Timur, nomor 27, Masya Allah. Nomor 27 tempat ini. Kalau cuma Kistu Kencana saja di jalan. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno datang ke situ dalam keadaan masih lemas, ada kemudian penyakit dalam tubuhnya, maka diberikan oleh beliau madu Yaman di malam harinya. Siang-siangnya sudah fresh, dalam keadaan yang baik, maka digelorakanlah kemudian di sampingnya ada Bung Hatta, proklamasi sampai dengan ujungnya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digelorakan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kalimat Allah yang maha kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang maha kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang maha kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya ahad. Qul huwallahu ahad. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kalau di bumi Indonesia ini ada orang-orang yang anti Tuhan, ada orang-orang yang menolak ketuhanan, sesungguhnya dia sedang melanggar undang-undang. Dan pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kita untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam bentuk ibadah. Perhatikan bacaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita, pengajian adalah ibadah, salat adalah ibadah, zakat adalah ibadah, taklim seperti ini adalah ibadah. Jadi taklim pun dilindungi oleh undang-undang, taklim pun didukung oleh negara, dan kalimat takbir pun itu adalah kalimat takbir yang tertuliskan dalam undang-undang dasar kita. Jadi kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir.